Apa efek dari retreat kementerian kemarin itu? Ada menteri yang tidak berkoordinasi dengan presiden buat tanda tangan yang memindahkan ya penjualan gas LPG 3 kilogram dari Pengecer ke Pangkalan tanpa persetujuan sepengetahuan dari presiden. Artinya apa gitu? Artinya kultur militer yang semestinya itu top down ternyata nggak jadi juga. Apa yang tersisa dari retreat kemarin. Nah, oleh karena itulah saya mendesak Menteri Dalam Negeri membatalkan retreat itu. Ada juga tuh soal pembiayaan. Dan sebelumnya pembiayaan itu disebut semacam urungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kok ada keharusan para peserta itu membiayai kegiatan itu. Jadi begitu mereka dilantik 7 hari itu, gak ada itu pemerintahan daerah tuh. Ini negara macam apa? Karena kepala daerahnya itu semuanya ada di satu tempat di Magelang namanya. Artinya apa? Dalam 7 hari itu kosong pemerintahan. Gak ada yang memerintah itu. Saya agak tergelitik tadi dengan penyampaian yang disebut oleh Bung Adnan ya, bahwa perlunya perencanaan yang matang, sinkron ya dari pemerintah kita sehingga terukur ya capaian-capaian itu. Nah, justru disitulah menurut saya salah satu problem dari pemerintahan Pak Prabowo ini karena kelihatan ya kata perencanaan itu hanya ada di atas kertas begitu. Tapi prakteknya lebih banyak ya bersifat apa namanya itu ya, letupan-letupan. Makanya kelihatan pola atau tata kelola pemerintahannya ini lebih bersifat istilah saya ya, manajemen letupan dibandingkan manajemen yang berencana. Tiba-tiba terpikir ini sebutin, terpikir itu sebutin, terpikir itu sebutin dan sebagainya. Bukan sekali dua kali ya Pak Prabowo mengungkapkan sesuatu yang ujung-ujungnya ya mendapat kritik di tengah masyarakat lalu hilang begitu saja. Dari soal rencana kepala daerah dipilih tidak langsung, lalu kemudian apa namanya itu koruptor yang akan dimaafkan gitu ya. Lalu sekarang katanya akan dibuat semacam apa istilahnya itu ya bank emas gitu ya di luar dana reksa, di luar danantara gitu ya. Dan sebagainya. Jadi ada letupan-letupan yang terpikir oleh Pak Prabowo pada saat tertentu lalu itu dikemukakan lalu dianggap itu sebagai kebijakan. Termasuk di dalamnya apa yang dilakukan yang kita alami kemarin itu dengan apa namanya itu ya pemindahan ya penjualan gas LPG dari Pengecer ke Pangkalan gitu ya. Akhirnya menimbulkan berbagai kecaman dan kemudian diubah dalam 1 hari. Jadi manajemennya ini kelihatan manajemen apa namanya itu ya letupan itu. Jadi bukan manajemen perencanaan. MBG sekalipun kelihatan ya dengan pelaksanaan yang seperti sekarang itu saya kira nggak lebih dari apa namanya bagian dari manajemen letupan itu. Ya kita nggak melihat ya sebenarnya tingkat penyebarannya seperti apa, lalu partisipasi UMKM-nya seperti apa gitu ya, kemudian gizinya kadang-kadang berubah sana berubah sini gitu ya, dan sebagainya. Karena menurut saya keinginan untuk mendorong dilakukannya segera mungkin MBD itu untuk mengejar target 100 hari dan dengan begitu tingkat kepuasan mencapai 80,9%. Nah, oleh karena itu ya lakukan aja dulu, sebarkan aja dulu, nanti istilahnya ya sambil jalan nanti kita perbaiki, sambil jalan kita perbaiki. Nah, itu yang saya lihat sekarang ini ya. Jadi karena itu berharap seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Adnan agar pemerintah sekarang ini mengelola ya pemerintahannya itu dengan manajemen yang terencana gitu. Saya tidak terlalu yakin itu akan ada di figurnya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kelihatan lebih apa namanya itu, lebih terlihat dengan manajemen letupan dibanding manajemen yang disebut dengan terencana itu tadi gitu. Dan oleh karena itulah di tingkat tertentu juga kita melihat berbagai ya mengutip apa yang disebut dengan Pak Prabowo di dalam bukunya sebagai paradoks gitu. Antara keinginan dengan
pelaksanaan dua hal yang kelihatan berbeda. Inginnya A tapi yang dilakukannya B, atau inginnya B tapi yang dilakukannya A. Misalnya apa gitu ya? Misalnya soal bagaimana membentuk anggota kabinet. Tujuannya untuk lebih efisien gitu kan. Dulu kan begitu, lebih efektif gitu. Tapi anggota kabinetnya dibengkakkan. Bukan hanya berhenti di 44, tapi bahkan bertambah lagi ya, dan sampai ke level yang paling bawah ya gitu. Karena akan staf lagi, dan boleh jadi ke depannya belum tentu berhenti nih pengangkatan-pengangkatan staf yang berhubungan dengan kekuasaan ini gitu. Tapi jargonnya efisiensi, jargonnya efektivitas gitu. Dengan membuat apa namanya itu ya, anggota kabinet begitu besar, ya tentu akan sangat sulit ya efisiensi itu dicapai gitu. Tapi lagi seperti yang saya sebut, selain manajemennya ini manajemen letupan gitu ya, manajemen letupan itu akan kelihatan di lapangan lebih bersifat paradoks gitu. Maunya A tapi yang dilakukan B. Maunya B tapi yang dilakukan A. Jadi selalu kelihatan justru seperti bertolak belakang antara yang ingin dicapai dengan apa yang dilaksanakan gitu. Termasuk di dalamnya adalah soal apa istilahnya itu ya, tadi makan bergizi gratis gitu ya. Hampir semua orientasi sekarang ke MBG, makan bergizi gratis gitu. Tapi saat yang bersamaan gedung sekolahnya nggak dibangun gitu. Kan transportasi sekolahnya sulit gitu. Kan dalam 2-3 hari ini kita melihat di beberapa media ya bagaimana di daerah-daerah tertentu orang bukan melewati jembatan, melewati titian gitu ya untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, atau dari satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Seperti pernah dulu kita lihat ya di daerah seperti di Banten dahulu macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi apa namanya itu, kalau sampai tadi dijelaskan oleh Bu Arman ya, kalau sampai tadi transfer ke daerah nggak cukup gitu ya, mungkin akan kita lihat dalam 5 tahun ke depan itu jembatan penghubung antara satu tempat atau desa ke desa yang lain itu mungkin akan sulit dibangun gitu. Orang bertaruh nyawa ya untuk melewati sungai besar itu, termasuk anak-anak di dalam ya. Kalau kita lihat kemarin gambarnya itu ada seorang ibu yang lagi hamil gitu ya, terpaksa meniti di atas titian yang satu apa namanya itu ya, satu tali begitu ya. Ngeri kita melihatnya gitu. Nah, tadi pagi juga saya masih melihat di daerah saya, kalau saya tidak silap Maluku atau apa saya agak lupa itu. Orang ke sekolah itu ya melalui pinggir laut yang kadang-kadang mereka kecipratan air lautnya karena memang tidak bisa dihindarkan ya, kecipratan dan sebagainya. Dan dalam bahasa yang lain tidak ada transportasi yang ke mereka, nggak ada jalan yang sampai ke desa mereka, sehingga setiap mereka mau sekolah terpaksa harus melewati jalur laut yang dilalui dengan jalan kaki begitu. Nah ini kalau tadi misalnya seluruh orientasi keuangan kita untuk kepentingan MBK, ya tentu salah satu yang dikorbankan itu adalah infrastruktur pembangunan kita. Mungkin jembatan akan sulit dibangun gitu ya. Apa namanya itu rumah sakit baru mungkin juga akan sulit dibangun. Lalu sekolah-sekolah juga akan sulit dibangun. Tapi contoh-contoh yang saya sebutkan ini menunjukkan apa yang saya sebut dari kepemimpinan yang atau tata kelola pemerintahan yang paradok itu tadi. Maunya A tapi yang dilakukan B gitu ya, maunya B tapi yang dilakukan A, atau saling tidak sinkron antara keinginan maupun tujuan dan sebagainya. Dan itu juga yang menurut saya ya terlihat dalam rencana retreat yang akan dilakukan 2 ya depan ini ya, oleh Menteri Dalam Negeri. Saya sudah mengungkapkan kritik-kritik terhadap itu, yang oleh karena itu saya lebih menekankan supaya itu dibatalkan. Pertama karena betul tadi yang disebut oleh Bung Arman ya, karena kelihatan materinya itu lebih memilih agar daerah itu memahami pusat gitu loh. Bahasanya sih koordinasi gitu ya, daripada yang sebaliknya pemerintah pusat memahami ya lokalitas itu gitu. Nah saya tidak tahu persis apakah misalnya ada materi di dalam retreat itu bahwa pemerintah pusat itu mendengar apa saja keluhan pemerintah daerah, apa saja persoalan mereka. Nah masuk tadi disebut oleh Bung Arman ya, Kepres yang memotong ya transfer daerah ke transfer
transfer uang APBN ke daerah yang dipotong secara sepihak oleh pemerintah pusat. Itu kan artinya apa gitu? Artinya, retreat ini bagian dari keinginan pemerintah pusat agar mereka dipahami. Jadi bukan sebaliknya, agar pemerintah pusat memahami persoalan-persoalan di pemerintah daerah, dan oleh karena itu dicari rembukannya, gimana polanya. Apakah misalnya ya pemangkasan anggaran transfer daerah itu ya akan berimplikasi besar ke daerah atau tidak? Seperti apa mekanismenya? Besarannya seperti apa? Saya pikir ya di dalam forum retreat itulah mestinya dibicarakan hal-hal yang seperti itu. Tapi rasanya itu nggak ada di forum itu karena forum itu tadi disebutkan itu lebih bersifat bagaimana pemerintah daerah memahami, ya kan? Pemerintah pusatnya gitu. Alias ada semacam arahan untuk melakukan sentralisme di mana pemerintah pusat yang harus disukseskan programnya oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah yang belum tentu dibantu oleh pemerintah pusat untuk dapat mensukseskan program-program mereka di daerahnya masing-masing. Nah, yang lebih unik bagi saya itu adalah soal sinkronisasi ini dilakukan ya dalam bentuk retreat itu, tapi saat yang bersamaan Pak Prabowo sendiri membeda-bedakan ini kepala-kepala daerah itu. Kepala daerah yang terafiliasi dengan Kim dengan kepala-kepala daerah yang tidak terafiliasi dengan Kim. Lah itu sudah ada sendiri ya secara politik pembedaannya dilakukan oleh Pak Prabowo. Misalnya kemarin ya di dalam apa namanya Mukernas ya dan hari ulang tahun ya Gerindra kemarin itu mantan presiden diundang, menteri kabinet diundang, dan kepala-kepala daerah terpilih 2024 dari Kim juga diundang. Yang bukan dari Kim nggak diundang. Nah itu sendiri kan apa ya? Seolah-olah mau mengatakan bahwa kepala-kepala daerah non Kim itu, itulah kira-kira itu, nggak penting-penting amat di mata Pak Prabowo gitu. Tapi saat yang bersamaan diminta mereka memahami pemerintah pusat. Gitu. Belum lagi kita tarik lagi ke belakang ya. Kala itu Pak Prabowo misalnya mengkampanyekan kandidat-kandidat tertentu di Jakarta, di Jawa Tengah ya, Pak Prabowo sampai menyebut nama, mendorong supaya orang milih kandidat tertentu. Nah, hari ini ya yang menang itu kalau di Jakarta misalnya kebetulan bukan calon yang didukung oleh Pak Prabowo, sekarang mereka diminta untuk memahami program-program pusat dan dengan sendirinya diminta untuk mensukseskan program-program pusat. Gitu. Jadi sejak dari awal sudah terjadi perlakuan yang berbeda sebetulnya terhadap kepala-kepala daerah ini antara kepala daerah yang didukung oleh Kim, lebih khusus didukung oleh Gerindra, dengan kepala daerah yang tidak didukung oleh Kim. Tapi di retreat ini semuanya diminta supaya pemerintah daerah itu memahami pemerintah pusat gitu ya, mau mensinkronisasi dan mensukseskan program pemerintah pusat saat yang bersamaan secara politik mereka dibedakan mana yang dari Kim, mana yang tidak dari Kim dan sebagainya gitu. Jadi itu yang saya sebut tadi, pinginnya sinkronisasi, tapi saat yang bersamaan ada perlakuan perbedaan antara mana kepala daerah yang berasal dari Kim, mana kepala daerah yang bukan berasal dari Kim. Lebih dari itu juga, kalau kita lihat ya, dalam ini dilakukan secara dengan 7 hari, bobot militerismenya kuat kepada kepala-kepala daerah ini. Ya kan? Padahal kalau kita lihat ya, urgensi dari praktek ya, pembudayaan militerisme di dalam pejabat negara, termasuk kemarin kementerian-kementerian, nggak berkorelasi terhadap hal yang paling penting di dalam pengelolaan pemerintahan kita itu apa? Good governance gitu. Nah, misalnya saya mempertanyakan sekarang, apakah di dalam retreat itu ada materi anti korupsi gitu? Apakah di dalam retreat itu ada materi tentang bagaimana meningkatkan partisipasi publik? Apakah di dalam retreat itu ada materi tentang bagaimana melakukan dialog dengan publik, gitu ya? Apakah di dalam retreat itu ada materi yang tanda kutip ya memaksa kepala daerah itu untuk transparan dalam semua aspek pengelolaan pemerintahan daerah? Saya kira nggak ada gitu. Karena lagi-lagi ya materi yang paling diutamakan itu adalah
di mana pemerintah daerah itu memahami pemerintah pusat dan mensukseskan pemerintah pusat dan mensinkronkan program mereka dengan program pemerintah pusat gitu loh. Jadi justru 4 materi yang penting bagi peningkatan good governance nggak kelihatan, nggak terlalu menjadi perhatian di dalam retreat ini. Lalu apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai itu tadi, yaitu keinginan pemerintah pusat untuk ya menjadikan pemerintah daerah itu sebagai sarana untuk mensukseskan program mereka, tetapi saat yang bersamaan ada pembedaan. Satu kepala daerah yang berasal dari KIM, satu kepala daerah yang berasal bukan dari KIM. Nah, praktek-praktek yang mengarah kepada militerisme ini salah satu menurut saya yang bertolak belakang dengan prinsip pengelolaan pemerintah yang good governance, yang semestinya seluruh ya pengelolaan pemerintahan itu dilakukan dengan mekanisme yang kulturnya adalah sipil, bukan kulturnya adalah militer gitu. Kan misalnya nih kalau kita contohkan kepada retreat yang kemarin berlangsung kepada para menteri dan bawah-bawahannya begitu, terjadi yang kok persoalan yang sangat serius sekarang yang kita lihat apa efek dari retreat kementerian kemarin itu. Ya kan, ada pagar bambu di Tangerang, menterinya malah berbeda dengan Panglima Angkatan Laut. Ya, soal bagaimana mencabutnya. Ada menteri yang tidak berkoordinasi dengan presiden buat tanda tangan yang memindahkan ya penjualan gas LPG 3 kg dari Pengecer ke Pangkalan tanpa ya persetujuan sepengetahuan dari presiden. Artinya apa gitu? Artinya kultur militer yang semestinya itu top down, ya struktural gitu ya, ternyata nggak jadi juga. Ada yang jalan-jalan sendiri-sendiri juga. Nah itu kita memperlihatkan kita itu apa yang tersisa dari retreat kemarin yang dilakukan oleh para menteri-menteri. Loh sekarang kelihatan menterinya jalan sendiri, ada yang jalan sendiri lah. Dan uniknya nggak ada sanksi. Kalau di dalam dunia militer ada prajurit yang jalan sendiri tanpa sepengetahuan komandan, ya itu ada sanksinya. Ini kenyataannya alih-alih ada sanksi yang ada adalah itu jadi bahan lelucon gitu loh. Lelucon si menteri di dalam Rapimnas yang mereka lakukan kala ada mikrofon yang kelihatan berbunyi kresek-kresek dan diungkapkan mungkin karena belum dapat gas LPG tuh kata dia. Jadi itu yang kita lihat di publik sekarang. Nah oleh karena itulah ya saya mendesak Menteri Dalam Negeri ya membatalkan retreat itu. Lebih-lebih kemarin tuh ada juga tuh soal pembiayaan. Dan sebelumnya pembiayaan itu disebut semacam rembukan ya urungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan para peserta itu menyetor dana sekian demi kepentingan retreat itu gitu. Lalu ya diubah ketentuan itu semuanya menjadi APBN. Saya sih sebetulnya dari awal udah berpikir, loh kok ini program pemerintah pusat, kok ada keharusan para peserta itu membiayai kegiatan itu. Lalu yang kedua yang unik bagi saya itu adalah mereka belum bekerja, tapi mereka sudah bisa menikmati uang dari APBD gitu. Belum kerja tuh. Tapi mereka udah bisa menikmati uang dari APBD untuk keperluan yang disebut dengan retreat itu. Nah, yang ketiga, ini kan perlu kerja keras, perlu begini, efisien, efektif lah. Ini 7 hari di Magelang itu untuk kegiatan yang memaparkan pentingnya program-program pemerintah pusat itu disukseskan oleh pemerintah daerah gitu. Jadi begitu mereka dilantik 7 hari itu, gak ada itu pemerintahan daerah tuh. Ini negara macam apa? 7 hari di daerah itu kosong pemerintah. Karena kepala daerahnya, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, itu semuanya ada di satu tempat, di Magelang namanya. Artinya apa? Dalam 7 hari itu kosong pemerintahan. Gak ada yang memerintah itu. Nah sementara saat yang bersamaan PJ-PJ dengan sendirinya
sudah berhenti. Kalau tanggal 20 ini ya seluruh kepala daerah yang dilantik ya, dengan sendirinya saat yang bersamaan PJ-PJ yang memimpin daerah ya, yang ada sekarang ini ya diberhentikan dari jabatannya. Nah, saat yang dan ketika mereka retreat 7 hari, asumsinya nggak ada itu kepala daerah di daerah itu, kan aneh gitu. Kita membiarkan pemerintahan daerah itu tidak ada pemerintahannya di tempatnya selama 7 hari di seluruh Indonesia gitu. Nah, ini yang menurut saya kok aneh-aneh aja ya, retreat seperti ini, materinya nggak tepat menurut saya ya. Kultur yang dibangun adalah kultur militerisme, bukan kultur dialog ya, sebagaimana mestinya masyarakat sipil, kultur partisipatif ya, kultur apa namanya itu transparan gitu ya. Nah, lebih bersifat top down, ya, pemerintah pusat yang dipahami, ya, bukan pemerintah daerah gitu ya. Lalu ada waktu yang lowong, nah biaya tidak jelas, sebelumnya disebut merupakan kolaborasi, sekarang APBN seluruhnya ya. Setelah katanya ada perencanaan ulang gitu, kita nggak tahu apakah perencanaan ulang seperti apa dan seterusnya itu. Dan oleh karena itulah saya sejak dari kemarin-kemarin berharap ya retreat itu sebaiknya dibatalkan ya, lebih baik ada pengisian pada 4 materi: anti korupsi, transparansi, partisipasi dan dialog.